Opu Deng Manambun adalah putra dari Opu Tenri Borong Daeng Rilaka atau Opu Tundera Burang Daeng Rilaga, Raja Kerajaan Luwu. Beliau adalah pelopor pengaruh Islam di daerah Mempawah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas siapa sebenarnya figur Opu Daeng Manambun yang makam beliau hampir tak pernah sepi dikunjungi oleh para peziarah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Opu Deng Manambun berasal dari Kesultanan Luwu, Bugis di Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Opu Tundera Burang Daeng Rilaga yang melakukan perjalanan dari Sulawesi ke negeri-negeri di Tanah Melayu. Opu Tundera Burang Daeng Rilaga adalah putra dari Opu Lakmadusila, Raja Bugis pertama yang memeluk Islam. Opu Tundera Burang Daeng Rilaga mempunyai 5 orang putra yang diajak berkelana ke Tanah Melayu. Kelima anak Opu Tundera Burang Daeng Rilaga itu adalah Opu Deng Manambun, Opu Deng Perani, Opu Daeng Celak, Opu Deng Marewa, dan Opu Daeng Kemasi. Kedatangan mereka ke Tanah Melayu menjadi salah satu babak migrasi orang-orang Bugis yang terjadi pada abad ke-17. Opu Tundera Burang Daeng Rilaga dan kelima anak lelakinya kemudian memainkan peranan penting di Semenanjung Melayu dan Kalimantan, utamanya dalam hal penyebaran agama Islam. Kedatangan Opu Deng Manambun ke Kalimantan sebenarnya atas permintaan Sultan Matan Tanjung Pura yang bernama Sultan Muhammad Zainuddin untuk merebut kembali tahta Kesultanan Matan yang diambil paksa oleh Pangeran Agung, saudara Sultan Muhammad Zainuddin. Opu Deng Manambun bersaudara yang saat itu sedang berada di Kesultanan Johor untuk membantu memadamkan pergolakan di sana segera berangkat ke Tanjung Pura. Atas bantuan Opu Deng Manambun bersaudara, tahta Sultan Muhammad Zainuddin dapat diselamatkan. Opu Deng Manambun kemudian dinikahkan dengan Ratu Kesumba, putri Sultan Muhammad Zainuddin. Tidak lama kemudian, Opu Deng Manambun bersaudara kembali ke Kesultanan Johor. Sepeninggal Opu Deng Manambun bersaudara, pergolakan internal terjadi lagi di Kesultanan Matan. Anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin meributkan siapa yang berhak mewarisi tahta Kesultanan Matan jika kelak ayah mereka wafat. Sultan Muhammad Zainuddin kembali meminta bantuan kepada Opu Deng Manambun yang sudah kembali ke Johor. Opu Deng Manambun memenuhi permintaan Sultan Muhammad Zainuddin dan segera menuju Tanjung Pura untuk yang kedua kalinya. Sedangkan keempat saudaranya kali ini tidak ikut serta karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk membantu Kesultanan Johor. Berkat Opu Deng Manambun, perselisihan di Kesultanan Matan dapat segera diselesaikan dengan cara damai. Atas jasa Opu Deng Manambun itu, Sultan Muhammad Zainuddin berkenan menganugerahi Opu Deng Manambun dengan gelar kehormatan, yaitu Pangeran Mas Sunan-Negara. Opu Deng Manambun sendiri memutuskan untuk menetap di Kesultanan Matan bersama istrinya, dan mereka kemudian dikaruniai beberapa orang anak yang masing-masing bernama Putri Chandramidi, Gusti Jamiril, Sarif Ahmad, Sarif Abu Bakar, Sarif Alwi, dan Sarif Muhammad. Pada tahun 1724 Masehi, Sultan Muhammad Zainuddin wafat. Penerus kepemimpinan Kesultanan Matan adalah Gusti Kesuma Bandan yang bergelar Sultan Muhammad Mu'azzuddin. Sementara itu di Mempawah, Panembahan Senggau wafat pada tahun 1737 Masehi. Karena Panembahan Senggau tidak memiliki putra, maka tahta Mempawah diberikan kepada Sultan Muhammad Mu'azzuddin, yang tidak lain adalah cucu Panembahan Senggau dari Putri Utin Indrawati yang menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin. Namun, setahun kemudian atau pada tahun 1738 Masehi, Sultan Muhammad Mu'azzuddin pun mangkat dan digantikan putranya yang bernama Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin sebagai Sultan Matan yang ketiga.
Pada tahun 1740 Masehi, kekuasaan atas Mempawah yang semula dirangkap bersama tahta Kesultanan Matan kini diserahkan kepada Opu Deng Manambun yang kemudian memakai gelar Pangeran Mas Surya Negara, gelar yang dahulu diberikan oleh almarhum Sultan Muhammad Zainuddin, Sultan Matan yang pertama. Sedangkan istri Opu Deng Manambun, Ratu Kesumba, menyandang gelar sebagai Ratu Agung Sinuhun. Pada era Opu Deng Manambun inilah Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Selaras dengan itu, penyebutan kerajaan pun diganti dengan kesultanan. Opu Deng Manambun memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggau ke Sebukit Rama yang merupakan daerah subur, makmur, strategis, dan ramai didatangi oleh kaum pedagang. Pengaruh Islam di Mempawah pada era pemerintahan Opu Deng Manambun semakin kental berkat peran Sayyid Habib Hussein Al-Qadri, seorang pengelana yang datang dari Hadramaut atau Yaman Selatan. Sayyid Habib Hussein Al-Qadri sendiri sebelumnya telah menjabat sebagai hakim utama di Kesultanan Matan pada masa Sultan Muhammad Mu'azzuddin. Beliau dinikahkan dengan putri Sultan Muhammad Mu'azzuddin yang bernama Nyai Tua. Di Kesultanan Matan, Sayyid Habib Hussein Al-Qadri mengabdi sampai pada pemerintahan Sultan keempat, yakni Sultan Ahmad Kamaluddin, yang menggantikan Sultan Muhammad Tajuddin pada tahun 1749 Masehi. Namun pada tahun 1755 Masehi, Sayyid Habib Hussein Al-Qadri berselisih paham dengan Sultan Ahmad Kamaluddin tentang penerapan hukuman mati. Melihat kondisi ini, Opu Deng Manambun kemudian menawari Sayyid Habib Hussein Al-Qadri untuk tinggal di Mempawah. Tawaran itu kemudian disambut baik untuk segera pindah ke istana Opu Deng Manambun. Sayyid Hussein Al-Qadri kemudian diangkat sebagai patih sekaligus imam besar Mempawah. Selain itu, beliau juga diizinkan untuk menempati daerah Kuala Mempawah atau Galaherang untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran agama Islam. Untuk semakin mempererat hubungan antara keluarga Sayyid Habib Hussein Al-Qadri dan Kesultanan Mempawah, maka diadakanlah pernikahan antara anak lelaki Sayyid Habib Hussein Al-Qadri yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri dengan anak perempuan Opu Deng Manambun yang bernama Putri Chandramidi. Kelak pada tahun 1778 Masehi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri mendirikan Kesultanan Qadariyah di kota Pontianak. Pada tahun 1761 Masehi, Opu Deng Manambun wafat dan dimakamkan di Sebukit Rama. Penerus tahta Kesultanan Mempawah selanjutnya adalah putra Opu Deng Manambun, yaitu Gusti Jamiril yang bergelar Panembahan Adiwijaya Kusumajaya. Di bawah kepemimpinan Panembahan Adiwijaya, wilayah kekuasaan Mempawah semakin luas dan terkenal sebagai bandar perdagangan yang ramai. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Silakan di-subscribe ya teman-teman, agar makin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan pada video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.